Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pemeriksaan investasi dan pendanaan. Lanjut. Pengertian investasi. Investasi dilakukan perusahaan dalam berbagai bentuk. Investasi dalam jangka panjang seperti investasi dalam sumber-sumber dalam atau aktiva tak berwujud yang pada hakikatnya sama dengan investasi dalam aktiva tetap. Siklus ini berkaitan siklus lainnya, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, pengelolaan, pencatatan, dan penilaian. Pada umumnya, investasi perusahaan dilakukan oleh pegawai internal ataupun oleh orang atau perusahaan eksternal, dan bila saham dikelola orang dalam, maka perlu diadakan pengecekan secara mendadak. Yang kedua, rekening yang digunakan dalam pencatatan transaksi investasi sebagai berikut: surat berharga saham, surat berharga obligasi, investasi pada saham, investasi pada bunga, pendapatan dividen, investasi, dan rugi penjualan investasi. Lanjut. Tujuan audit. Yang pertama ada keberadaan atau keterjadian, yaitu transaksi pembelian, perolehan aktiva tetap, penjualan, penghentian aktiva tetap, dan reparasi dan pemeliharaan yang telah dicatat berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi selama setahun yang diperiksa. Tujuan audit. Aktiva tetap yang tercantum dalam pembukuan merupakan aktiva-aktiva produktif yang digunakan per tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Tujuan audit, semua transaksi pembelian atau perolehan aktiva tetap dan penjualan atau penghentian aktiva tetap dan reparasi dan pemeliharaan yang terjadi selama periode yang diperiksa telah dicatat. Tujuan audit, saldo-saldo aktiva tetap telah mencakup pengaruh seluruh transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap selama setahun yang telah diperiksa. Ketiga, hak dan kewajiban. Tujuan audit, perusahaan memiliki atau mempunyai hak atas seluruh aktiva tetap yang tercatat per tanggal neraca. Penilaian atau pengalokasian. Tujuan audit, transaksi biaya, depresiasi, dan penurunan nilai aktiva tetap telah dinilai dengan tepat. Tujuan audit, dalam saldo rekening, aktiva tetap dinyatakan pada harga perolehan atau cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan telah diturunkan nilainya untuk penurunan nilai material. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Transaksi-transaksi, depresiasi, reparasi, dan pemeliharaan, serta sewa guna operasi atau operation leases telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Tujuan audit dalam saldo rekening, aktiva tetap, dan sewa guna modal atau capital leases telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Lanjut. Pertimbangan dalam perencanaan audit. Yang pertama ada materialitas. Aktiva tetap biasanya merupakan pos yang material dalam laporan keuangan. Pengalokasian materialitas ke rekening-rekening yang dipengaruhi oleh transaksi-transaksi dalam siklus ini bisa berbeda-beda. Pertimbangan utama dalam menilai pengalokasian materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Yang kedua, risiko bawaan. Risiko bawaan yang berkaitan dengan asersi keberadaan biasanya rendah karena aktiva tetap tidak mudah dicuri. Yang dihentikan pemakaiannya tidak dihapus dari pembukuan. Yang ketiga, risiko prosedur analitis. Risiko prosedur analitis adalah elemen risiko deteksi yang ditimbulkan oleh kegagalan prosedur analitis dalam mendeteksi keliruan material. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah, namun seringkali bermanfaat dan membantu auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan.
Selanjutnya ada prosedur analitis yang biasa digunakan dalam pengauditan aktiva tetap. Rasio. Rasio yang pertama itu perputaran aktiva tetap. Rumus penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva tetap. Total aktiva. Manfaat dalam audit. Kenaikan tak terduga. Perputaran aktiva tetap bisa menjadi petunjuk adanya kesalahan pencatatan atau kapitalisasi aktiva tetap biasa didepresiasi. Rasio yang kedua perputaran total aktiva. Rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva tetap. Manfaat dalam audit. Kenaikan tak terduga perputaran total aktiva bisa menjadi petunjuk adanya kesalahan pencatatan atau kapitalisasi aktiva bisa didepresiasi. Rasio ketiga hasil atau return berbanding total aktiva. Rumus laba bersih ditambah bunga dikali 1 kurang tarif pajak atau rata-rata total aktiva. Manfaat dalam audit. Kenaikan tak terduga dalam perbandingan antara hasil dengan aktiva bisa menjadi petunjuk adanya kesalahan pencatatan atau kapitalisasi aktiva bisa didepresiasi. Rasio keempat, persentase depresiasi terhadap properti, mesin dan peralatan. Rumusnya biaya depresiasi atau rata-rata properti, mesin dan peralatan. Manfaat dalam audit, kenaikan atau penurunan tak terduga dalam prosentase biaya depresiasi terhadap aktiva tetap bisa didepresiasi menjadi petunjuk adanya kekeliruan dalam perhitungan depresiasi. Rasio kelima biaya reparasi terhadap penjualan bersih. Biaya depresiasi dan pemeliharaan dibagi penjualan bersih. Manfaat dalam audit. Kenaikan tak terduga dalam biaya reparasi dan pemeliharaan bisa menjadi petunjuk adanya pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi telah dicatat sebagai biaya. Selanjutnya. Risiko pengendalian. Aspek-aspek pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap keandalan pengendalian, seperti lingkungan pengendalian yang kuat, perhitungan risiko yang efektif, pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang efektif, dan pemonitoran sistem pengendalian merupakan konteks akuntansi untuk aktiva tetap. Evaluasi SPI. Yang pertama, evaluasi ditunjukkan untuk menentukan sifat-sifat dan luas pengujian. Kedua, evaluasi SPI mencakup kecukupan dan efektivitas SPI yang bisa mencakup masalah pemisahan fungsi transaksi, pahami fungsi-fungsi investasi yang ada, serta lakukan pengujian efektivitas pelaksanaan fungsi, kecukupan dokumentasi atau dokumen transaksi dan dokumen pembukuan, dan yang terakhir pengecekan independen. Pertimbangan SPI. Yang pertama kecukupan dokumentasi atau dokumen transaksi dan dokumen pembukuan mencakup dokumen pengadaan aset, dokumen kepemilikan aset, dokumen reparasi dan pemeliharaan, terakhir dokumen pembukuan aset, perolehan, depresiasi, serta reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, pengecekan independen mencakup pemeriksaan independen atas administrasi dan pembukuan aset. Selanjutnya, pengujian substantif saldo-saldo aktiva tetap. Pertama itu penentuan risiko deteksi. Auditor akan melakukan pengujian substantif yang lebih luas dalam audit pertama kali atau initial audit dibandingkan dengan pengujian substantif dalam audit ulangan. Dalam audit dilakukan pertama kali, auditor harus memperoleh bukti tentang ketepatan saldo awal periode dan bukti kepemilikan aktiva tetap. Kedua itu perancangan pengujian substantif. Pengujian substantif yang bisa dilakukan atau saldo-saldo rekening untuk setiap pengujian. Pertimbangan risiko biasanya menghasilkan penekanan audit atas asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi penilaian atau pengalokasian. Prosedur analitis.
Prosedur analitis merupakan bagian terpenting dari siklus investasi, yaitu penentuan bahwa informasi keuangan yang akan diaudit konsisten dengan perakiraan auditor. Pada saat melaksanakan prosedur analitis, auditor harus selalu mempertahankan sikap skeptis, profesional, dan menyelidiki hasil-hasil analisis yang tidak normal. Apabila prosedur analisis konsisten dengan perakiraan auditor, maka strategi audit bisa dimodifikasi untuk mengurangi luas pengujian detail transaksi dan saldo-saldo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengujian detail transaksi. Pengujian substantif ini mencakup 3 jenis transaksi berkaitan dengan aktiva tetap. Pencocokan tambahan aktiva tetap dengan bukti pendukung. Yang kedua, semua penambahan aktiva tetap harus didukung dokumentasi berupa otoritas dalam notulen rapat, voucher, faktur. Jumlah yang tercantum di pembukuan harus dicocokkan oleh dokumen pendukung. Jika terdapat banyak transaksi, pencocokan ini bisa dilakukan dengan sampel. Selanjutnya, pencocokan penghentian aktiva tetap ke dokumen pendukung bukti mengenai penghentian aktiva tetap karena dijual, tidak dipakai lagi, atau ditukar dengan aktiva lain. Bisa diperoleh auditor dalam bentuk pengantar pembayaran dari pembeli, otoritas tertulis, dan perjanjian-perjanjian. Prosedur-prosedur berikut bisa bermanfaat bagi auditor dalam menentukan apakah semua penghentian aktiva tetap telah dicatat. Yang pertama, analisis rekening pendapatan lain-lain untuk pencatatan hasil penjualan aktiva tetap. Kedua, selidiki perusahaan atas fasilitas berupa penghentian produk dan operasi tertentu. Ketiga, telusuri perintah kerja dan otorisasi penghentian aktiva tetap ke catatan akuntansi. Keempat, ajukan pernyataan tentang penghentian aktiva tetap kepada manajemen. Selanjutnya, pengertian pendanaan. Pendanaan adalah siklus mengenai pengadaan dana untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi. Siklus pendanaan hampir mirip dengan siklus investasi. Rekening yang terkait ada utang wesel, utang obligasi, utang atau kewajiban jangka panjang lainnya, premium atau diskonto obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba rugi penghentian obligasi, saham biasa atau preferen, laba ditahan, dividen, dan utang dividen. Alternatif pendanaan. Yang pertama ada kredit bank atau lembaga keuangan lain. Kedua, penerbitan obligasi. Ketiga, penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Keempat, beban modal yang terjadi adalah bunga dan dividen. Tujuan audit siklus pendanaan adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendanaan. Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut. A. Asersi keberadaan dan keterjadian. B. Asersi kelengkapan. C. Asersi hak dan kewajiban. D. Asersi penilaian dan pengalokasian. E. Asersi penyajian dan pengungkapan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada risiko salah saji. Yang pertama ada risiko bawaan. Kesalahan perlakuan akuntansi yang disebabkan oleh transaksi pendanaan yang kemungkinan cukup kompleks, misalnya dalam kasus beli sewa, yaitu kesalahan perlakuan akuntansi atas angsuran periodik yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga, dan kecenderungan manajemen untuk tidak melaporkan secara lengkap transaksi pendanaan. Dan yang kedua ada risiko pengendalian. Adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan SPI dalam mengendalikan transaksi pendanaan, misalnya ketidaktepatan otorisasi pendanaan, menyalahgunakan hasil perolehan dana, kesalahan pengelolaan dan pelaporan transaksi pendanaan. Dan yang ketiga ada risiko deteksi. Adalah risiko auditor gagal dalam mendeteksi salah saji
transaksi pendanaan, misalnya karena lemah sistem pengendalian intern. Ada dokumen dan catatan. Dokumen dan pencatatan yang dipakai meliputi sertifikat saham, sertifikat obligasi, buku jurnal, buku pembantu modal saham, buku pembantu obligasi, sertifikat penghentian obligasi, dan surat perjanjian utang jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi. Terdapat 5 fungsi yang terlibat dalam siklus pendanaan, yaitu pengeluaran obligasi atau saham. Berikutnya ada pembayaran bunga obligasi dan dividen kas, penarikan kembali obligasi dan saham, pencatatan berbagai transaksi pendanaan, dan penjaga ketepatan saldo dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham. Berikutnya juga ada saldo akun siklus pendanaan, yaitu ada utang bank sampai jangka panjang, utang obligasi untuk utang bunga, premium atau diskonto obligasi, modal saham plus transaksi turunannya, agio saham atau disagio saham, utang dividen, laba ditahan. Selanjutnya ada pengujian substantif siklus pendanaan, yaitu prosedur pendahuluan, prosedur atalitas, prosedur pengujian detail transaksi, prosedur pengujian detail saldo akun, prosedur pengujian estimasi akuntansi, dan prosedur evaluasi pengajian dan pengungkapan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.